Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong memberikan roh Tuhan untuk membukakan pengertian kami agar firman ini dapat tertulis dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan terlebih lagi mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin kami dalam kebaktian ini. Hanya dalam nama-Mu saja kami serahkan doa ini. Dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan malam kita pada malam hari ini 9 Januari 2022 diambil dari buku Kasih Karunia Allah dengan judul Seumpama Biji Sesawi. Hal kerajaan surga itu seumpama sebutir biji sesawi yang memang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi ketika sudah tumbuh, sesawi itu adalah yang terbesar di antara tumbuh-tumbuhan dan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Matius 13 ayat 31 dan 32. Benih dalam biji tumbuh dengan terungkapnya prinsip kehidupan yang telah ditanamkan Allah. Perkembangannya tidak tergantung pada kekuatan manusia. Demikian pula dengan kerajaan Kristus. Itu adalah ciptaan baru. Prinsip-prinsip perkembangannya adalah kebalikannya dari prinsip-prinsip yang mengatur kerajaan-kerajaan dunia ini. Pemerintah duniawi menang dengan kekuatan fisik. Mereka mempertahankan kekuasaan mereka dengan perang. Tetapi pendiri kerajaan baru adalah Pangeran Damai. Kristus menanamkan sebuah prinsip. Dengan menanamkan kebenaran dan kesucian, Dia melawan usaha kekeliruan dan dosa. Kerajaan Kristus pada awalnya tampak sederhana dan tidak berarti. Dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan duniawi, kerajaan itu tampaknya paling kecil. Oleh para penguasa dunia ini, pengakuan Kristus sebagai Raja diejek. Namun, dalam kebenaran besar yang diberikan kepada para pengikutnya, kerajaan Injil memiliki kehidupan ilahi. Dan seberapa cepat pertumbuhannya, seberapa luas pengaruhnya. Ketika Kristus berbicara mengenai perumpamaan ini, hanya ada beberapa petani Galilea untuk mewakili kerajaan baru. Tetapi biji sesawi itu akan tumbuh dan menyebarkan cabang-cabangnya ke seluruh dunia. Ketika kerajaan-kerajaan duniawi yang kemuliaannya memenuhi hati manusia akan binasa, kerajaan Kristus akan tetap menjadi kuasa yang kuat serta jauh jangkauannya. Jadi, pekerjaan rahmat di dalam hati adalah kecil pada awalnya. Sebuah kata diucapkan, seberkas cahaya ditumpahkan ke dalam jiwa. Pengaruh diberikan yang merupakan awal dari kehidupan baru, dan siapa yang dapat mengukur hasilnya? Pada generasi terakhir ini, perumpamaan biji sesawi adalah untuk mencapai tanda dan pemenuhan kemenangan. Benih kecil itu akan menjadi pohon. Pesan terakhir dari peringatan dan belas kasihan adalah pergi ke setiap bangsa dan kaum dan bahasa. Wahyu 14 ayat 6-14. Untuk mengambil dari mereka suatu umat bagi namanya. Kisah Para Rasul 15 ayat 14 dan Wahyu 18 ayat 1. Dan bumi akan menjadi terang dengan kemuliaannya. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas renungan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada malam hari ini, mengingatkan kami bagaimana kerajaan Tuhan didirikan oleh karena belas kasihan dan kasih kepada umat manusia, berbeda dengan kerajaan duniawi yang menggunakan kekerasan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan tolong supaya
kami dapat selalu berjalan bersama dengan Engkau. Dan Tuhan juga sadarkan akan dosa-dosa kami yang masih menghalangi kami untuk berhubungan dengan Engkau, agar kami dapat memahami rencana-Mu dan kami dapat menjadi anak-anak yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong berikanlah Roh-Mu untuk dapat menuntun kami dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas janji-Mu yang selalu pasti dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.